Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian yang ada di rumah? Insya Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membagikan ilmu tentang materi kelas 11 matematika wajib ya. Kelas 11 ya, mengenai integral, lanjutan dari video sebelumnya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ini, masih dengan integral, tapi dengan indikator yang baru. Kalau kemarin kan integral tak tentu. Bentuk dasar integral itu saya sudah jelaskan. Ya, kalau integral itu pangkatnya akan naik 1. Kemudian kalau turunan kan turun 1, maka integralnya pangkatnya dinaikkan 1 atau ditambahkan 1 gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan masih tetap menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar ya dengan metode substitusi. Ya, substitusi ya, mengganti gitu ya. Kita akan memisalkan seperti itu. Oke. Teman-teman matematika, pecinta matematika yang ada di rumah, pada umumnya bentuk integral itu yang akan kita selesaikan itu bukan merupakan bentuk integral yang sesuai dengan bentuk rumus dasar integral. Ya, maksudnya untuk bentuk-bentuk integral yang akan muncul di soal itu biasanya bukan bentuk dasarnya. Ya, kayak integral 2x pangkat 2 gitu ya, bukan. Tapi integral yang kita gunakan itu salah satunya dengan menggunakan metode tertentu untuk menyederhanakannya. Ya, menyederhanakan bentuk integral tersebut agar sesuai dengan bentuk rumus dasar integral. Metode yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk integral tersebut adalah metode substitusi, yaitu dengan memisalkan integralnya seperti itu. Nah, adapun tujuannya kita akan seperti IPK-nya, kita akan menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar dengan metode substitusi. Ya, sudah saya sebutkan tadi bahwasanya integral yang kita gunakan itu ya bukan integral yang dasar. Untuk soal-soalnya itu bukan integral dasar, tapi salah satunya dengan menggunakan integral metode substitusi ya, yang sering muncul di soal. Tapi dasar-dasarnya juga itu harus dan perlu kita ingat, perlu kita ketahui. Karena apa? Dasarnya itu yang akan menentukan, yang akan kita gunakan pada penyelesaian soal-soal yang bentuk integralnya itu menggunakan metode substitusi seperti itu. Nah, apa itu metode substitusi? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya metode substitusi itu kita akan memisalkan, mengganti fungsi yang ada dengan pemisalan suatu huruf. Misalkan kita misalkan kita lakukan pemisalan dengan mengganti fungsinya menjadi bentuk U, menjadi bentuk F, terserah mau pakai apa, simbol apa. Kemudian dx-nya itu ya, yang menjadi sahabat simbol integral itu kita ganti dengan apa gitu ya. Jadinya seperti ini agar lebih jelasnya. Kita akan menyelesaikan bentuk ini. Misalkan gini, saya punya integral ya, 3x kurang 4 dipangkatkan 4 dx. Nah, misalkan ini ya, untuk integral metode substitusi ini saya punya trik untuk melihat soalnya gitu ya. Kalau misalkan kita melihat soalnya, terus ini kita gunakan apa ya? Apakah menggunakan integral biasa atau kita menggunakan integral metode substitusi? Kadang seperti itu ya. Nah, integral dengan metode substitusi itu ciri khasnya ya. Ciri khasnya ini kan 3x kurang 4. Ini fungsinya. Kemudian fungsi ini 3x kurang 4 pangkatnya itu ada pangkat yang lain gitu ya. Bukan pangkat yang di dalam ini. Ini kan satu fungsi 3x kurang 4. Fungsinya ini, fungsi ini kemudian ada pangkatnya, yaitu pangkat yang bukan pangkat 1. Ya, jika pangkat keseluruhannya bukan pangkat 1, maka kita gunakan metode substitusi. Oke. Nah, di sini saya ulangi. Metode substitusi itu kita gunakan apabila
pangkat fungsinya ya, pangkat keseluruhan fungsinya. Keseluruhan fungsinya itu bukan 1 gitu ya. Nah, ini kan bukan 1 pangkat seluruhnya. Pokoknya di sini kalau misalkan pangkat seluruh 3x kurang 4 ini seluruh, kemudian ada tanda dalam kurung, ini ada pangkat 4, berarti dia menggunakan substitusi. Beda dengan ini, misalkan 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 3. Nah, ini ada pangkat 2, bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Ya, kalau ini secara keseluruhan pangkatnya masih pangkat 1. Ya, karena pangkat 1 tidak ditulis. Nah, lain ceritanya dengan ini. Ya, lain ceritanya di sini. Artinya kalau ini 3x kurang 4, fungsi 3x kurang 4 itu ada 4 kali gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 4. Ya, 2-nya ada 4 kali. Gitu. Paham ya? Pasti. Nah, cerita lain, misalkan soalnya seperti ini, 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 3. Misalkan ini belum ada pangkat, kita tidak tahu pangkat. Oke. Nah, ini bukan kita tidak bisa, ini bisa menggunakan integral biasa. Tidak menggunakan metode substitusi, ya. Jadi ini soalnya berbeda. Ini adalah pangkat seluruhnya, artinya 3x kurang 4 ini, 3x kurang 4 ini ada 4 kali. Jadi 3x kurang 4, 3x kurang 4, 3x kurang 4, 3x kurang 4. Itu ya. Sebanyak 4 kali. Ini maksudnya. Nah, kalau ini cuma 1 kali. 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 3. Cuma 1 kali. Ya. Jadi ini pangkatnya, pangkat seluruhnya adalah pangkat 1. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami? Saya rasa bisa. Saya hapus dulu. Jadi, metode substitusi apabila pangkat keseluruhan fungsinya itu tidak sama dengan 1. Nah, ini pangkatnya pangkat 4. Maka kita gunakan metode substitusi. Caranya gimana? Caranya ya. Caranya. Oke. Nah, integral, saya tulis ulang. 3x kurang 4. Pangkatkan 4 dx. Nah, fungsinya yang di dalam kurung kita misalkan U. Ya, terserah mau huruf apa. Saya maunya huruf U, gitu ya. Saya sukanya huruf U. Ya. Misalkan kita lakukan pemisalan, kita ambil fungsi di dalam ya, tanpa menggunakan pangkat 4 ini. Hanya fungsinya saja yang ini. Kita misalkan U. Jadi U-nya adalah 3x kurang 4, gitu ya. Jadi U ini 3x kurang 4 ini saya misalkan U tanpa menggunakan pangkat 4, hanya 3x kurang 4. Maka ini kita turunkan. Turunan U kan du per dx. Ya. Jadi kalau misalkan turunan fx itu ada 2 simbol. Yang pertama f aksen x atau dfx per dx. Ini sudah saya jelaskan. Yang kemarin ya. Kita menggunakan bantuan turunan dalam mencari integral metode substitusi. Ya. Jadi kita akan menggunakan bantuan turunan untuk mencari integral metode substitusi. Nah, sekarang turunan fx kan ada 2 versi, ada yang simbolnya f aksen x dan ada simbolnya dfx per dx gitu ya. Nah, kita ambil yang diferensialnya itu ya. Yang d-nya itu. Kalau misalkan di sini u, berarti di sini turunannya du per dx. Kenapa dx? Sudah saya jelaskan kemarin ya, karena kita menggunakan variabel x. Kalau menggunakan variabel y berarti di sini dy gitu. Di U turunannya adalah du per dx, simbolnya ini ya, simbolnya du per dx. Nah, kita turunkan ini. Turunan 3x. Saya rasa sudah paham turunan 3x. Kita menggunakan turunan, bantuan turunan di pemisalan ini. Jadi 3x turunannya adalah 3. Kalau negatif 4 turunannya adalah 0. Tidak perlu ditulis. Sekali lagi turunan 3x adalah 3. Oke. Nah, karena ini sudah kita misalkan 3x kurang 4 jadi U, ini juga harus kita misalkan dx. Di mana dx? Ya ini, kita ambil dari sini. Ya, jadi 3x kurang 4 sudah kita misalkan U, maka ini juga harus kita lakukan pemisalan dx melalui ini.
Ya, jadi ini kita pindah ruas. Ini dx. Ini kita putar ya. Dx per du kita putar. Dx per du agar mudah kita pindah ruas. Ini juga kan 3/1. Jadinya 1/3. Gitu ya. Jadi du per dx agar mudah kita pindah ruas. Ini triknya ya. Dx-nya kita pindah di atas, di bawah jadi du. Ini juga, ini 3 kan? 3 tadi. Turunan 3x kan 3. Ya, turunan 3x itu 3. Turunan 3x adalah 3. Jadi atau 3/1. 3 bagi 1 kan 3. Sama aja ya. 3/1. 3/1 kan 3. Nah, karena ini kita putar, ini juga kita putar. Gitu. Di du per dx jadi dx per du. 3/1 jadi 1/3. Nah, ini tinggal kita pindah ke kanan. Ya. Di dx-nya adalah, kalau pindah di sini bagi, ya. Kalau bagi, pindah jadi kali. Dx sama dengan 1/3 du. Gitu. Seperti itu ya. Jadi du ini bagi, dipindah jadi kali. Sehingga dx sama dengan 1/3 du. Oke. Nah, ini sudah ada pemisalannya. Ini sudah ada pemisalannya. Tinggal kita tulis ulang. 3x kurang 4 dipangkat 4 dx. Integral. Nah, 3x kurang 4 kita misalkan berapa tadi ya? 3x kurang 4 kita misalkan jadi apa? Jadi u. Maka ini kita ganti jadi u. U pangkat 4. Gitu ya. Jadi 3x kurang 4 kita misalkan u. Sehingga ini jadi 3x kurang 4 pangkat 4. Jadinya u pangkat 4. Oke. Dx-nya kita ganti jadi apa? Jadi ini. Ini dx. Nah, ini dx. 1/3 du. Seperti itu. Jadi ini jadi u pangkat 4. Dx-nya jadi 1/3 du. Oke. Selanjutnya, yang ada angka koefisiennya kita pindahkan di luar integral ya. Yang ada angka kan 1/3. Ini angkanya tapi pangkat. Ini koefisien konstanta ya, bisa disebut konstanta. Angka 1/3 ini kita pindahkan di luar. Ya, yang ada angka kita pindahkan di luar. 1/3. Seperti itu ya. 1/3 dipindahkan di luar integral. Sisanya tinggal u pangkat 4 du. Seperti itu. U pangkat 4 du. Nah, ini tinggal kita integralkan. Yang di dalam ini ya, 1/3 kan sudah di luar. Ya, integral dari suatu konstanta ya, integral dari suatu konstanta ya, angka itu sendiri, konstanta itu sendiri. Jadi integral 1/3 tetap 1/3. Sehingganya saya tuliskan di luar dari simbol integral. Ya, 1/3. Nah, ini tinggal kita integral yang ini. Saya tulis di sini. Integral itu kan pangkatnya naik 1. Tuh ya. Jadi ini pangkatnya naik 1. 4 tambah 1. Kemudian di sini ada 1 ya. Di depan U itu ada angka 1. 1 per ini. Ya, lihat video sebelumnya. Pahami cara untuk menentukan integral. Jadi ini 4. Jadinya 4 tambah 1. Ya, karena integral naik. Sehingga ini angka 1 di depannya dibagi dengan pangkatnya. 1 per 4 tambah 1. Gitu. Jadi kalau misalkan U pangkat 5, jadinya integralnya jadi 5 tambah 1. Di depannya 1. Misalkan di sini 2. 2 U pangkat 5. Jadinya U pangkat 5 tambah 1. 2-nya dibagi dengan 5 tambah 1. Seperti itu. Nah, sekarang tambah C ya. Jangan lupa tambah C. Sekarang ini tinggal kita sederhanakan. 1/3. Ini jadi 1/5. 1/5 ya. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 1, 5. Tambah C. Oke, ini kita kalikan ya angka. 1 kali 1. Ini kali ya. 1 kali 1, 1. 3 kali 5, 15. U pangkat 5 tambah C. Oke, sama dengan 1/15. U-nya berapa? U-nya berapa? Ayo. U tadi kita misalkan apa?
Kita kembalikan ya. U-nya kan 3x kurang 4 tadi. U adalah 3x kurang 4. Maka U-nya kita ganti lagi jadi 3x kurang 4. Yang ada U kita ganti jadi 3x kurang 4. Ini ada U. Jadinya kita ganti 3x kurang 4. Jangan lupa pangkat 5 tambah C. Karena pangkat 5 ya berdiri sendiri. U yang jadi 3x kurang 4. Sehingga hasilnya adalah 1/15 kali 3x kurang 4 dipangkatkan 5 tambah C. Cara mudahnya juga ada. Cara mudahnya. Integral 3x kurang 4 dipangkatkan 4 dx. Caranya adalah, ini kita tuliskan lagi. 3x kurang 4. Pangkatnya kan kalau integral pangkatnya naik 1. Jadinya di sini 5. Ya, jadi 4 naik 1 jadi 5. Kemudian 5-nya di sini kan di depannya ada 1. Berarti 1/5. Gitu ya. Saya ulangi. 3x kurang 4. Pangkatnya adalah pangkat 4 jadi pangkat 5 tambah 1. Di depannya ini ada angka 1 ya. Di depan dari 3x kurang 4 ada angka 1. Jadinya 1/5. Kemudian kita integralkan di dalam. Kita integralkan di dalamnya. 3x ya, 3x. 3x ini kita ambil lawannya di sini, 3x kurang 4. 3x kurang 4 lawan dari 3x. 3x ini kan hasilnya kan 3. Atau yang memiliki x-nya berapa di situ ya? Angka yang memiliki x adalah 3. Maka lawan dari 3 adalah 1/3. Jadi lawan 3 adalah 1/3. Jadi kita tuliskan di sini 1/3. Yang ada x. Yang jadi di sini 3x, jadinya 1/3. Kalau misalkan di sini 5x kurang 4, di sini jadi 1/5. Sehingga ini tinggal kita kali. 1 kali 1, 1. 3 kali 5, 15. 3x kurang 4. Pangkatkan 5. Sama ya. Oke, sama. Tambah C. Jadi dari mana 1/3? Dari angka 3. Yang memiliki x ya 3. Kemudian kita taruh di luar jadi 1/3. Misalkan di sini 5, di sini jadi 1/5. Oke. Nah, kita lihat soal kedua. Integral dari akar 1 kurang x dx. Nah, ini kita akan ubah ya akar. Agar lebih gampang, kita ubah dulu. Ingat kalau dia akar bisa diubah jadi pangkat 1/2. Di akar ini bisa diubah jadi pangkat 1/2. Sekali lagi, akar bisa diubah menjadi pangkat 1/2. Contoh akar A. Jadinya diubah jadi A pangkat 1/2. Ya. Akar A kurang 1. Jadinya A kurang 1 pangkat 1/2. Ya, akar ini menandakan atau bisa diubah jadi pangkat 1/2. Nah, kalau akar 1 kurang X, berarti jadi 1 kurang X pangkat 1/2 dx. Nah, sekarang saya ulangi ya. Sekarang pangkat secara keseluruhan sama dengan tadi adalah 1/2. Dan 1/2 itu bukan 1. Ya. Kalau misalkan di sini tidak ada pangkat 1/2, berarti ini integral biasa. Tapi di sini ada pangkat secara keseluruhan. Pangkatnya adalah 1/2. Maka kita gunakan metode substitusi. Ya. Ingat tadi? Kalau misalkan metode substitusi apabila pangkat keseluruhan fungsinya adalah tidak sama dengan 1. Ini kan bukan 1, 4. Nah, ini juga bukan 1, ini 1/2. Berarti kita misalkan. Sama dengan tadi. Misal, U menjadi fungsi di dalam kurung. U-nya jadi 1 kurang X. Maka DU per DX-nya sama dengan tadi. Ini turunan ya, kita gunakan bantuan turunan. Turunan 1, 0. Turunan negatif X kita. Di X-nya kan berpangkat berapa di sini? 1. Oke. Turunan 1 kan 0. Turunan negatif X. Kalau misalkan X-nya pangkat 1, berarti tinggal kita hilangkan. Konsep dari turunan yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi turunan 1 sisa 0. Berarti tinggal negatif X. Turunan negatif X berapa? Negatif 1. Gitu ya.
Turunan X berapa? 1. Turunan 2X berapa? 2. Turunan 3X berapa? 3. Turunan X berapa? 1. Turunan negatif X berapa? Ini angka di depannya adalah negatif 1. Gitu ya. Oke, jadi kita tukar dx per du. Ini kan sama dengan negatif 1 per 1, sama saja. Ya, kita tukar sama dengan tadi. D-nya di sini tetap negatif 1 per 1. Ya, du-nya kita pindah ke sana. Negatif 1 per 1 gitu ya. Du-nya kita pindah ke sebelah, jadinya dx sama dengan negatif 1 du. Satunya tidak usah ditulis. Negatif 1 du. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus dx ini ya. Oke. Dah, sorry. Ini kita misalkan U tadi, tinggal kita ganti U pangkat 1/2. Ini U jadi pangkat 1/2. dx-nya jadi negatif du. Nah, sekarang negatifnya kan negatif 1 di sini. Negatif 1. Nah, kita pindah negatif 1-nya di depan. Itu sama dengan tadi ya. Karena integral negatif ya pasti tetap negatif. Nah, sekarang ini kita tuliskan kembali U pangkat 1/2 du. Jadinya negatif, kita integralkan ini. Ini kita integralkan. Kalau integral kan 1/2-nya naik 1 atau ditambah 1 gitu ya. Maka di depannya adalah angka 1 dibagi dengan ini. 1/2 tambah 1 tambah C. Sama dengan, nah tinggal kita selesaikan. Ini U. Ini 1/2 tambah 1 berapa ya? Kita ini cara mencarinya. 1/2 tambah 1. Ya, 2 kali 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1. Gitu ya. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 1. Berapa? 3 ya. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Per penyebutnya 2. 3/2. Jadi kalau misalkan 2/3 tambah 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 2, 5. Jadinya 5/3. Gitu. Oke. Dasar-dasar ya. Nah, ini juga kita 1/2 tambah 1. Jadinya berapa? 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3/2. Berarti di sini juga 3/2. Ya, karena 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Tambah C. Oke, ini kita sederhanakan. Kita putar ya. Jadi 3/2 kita putar, jadinya 2/3. Gitu ya. Atau 1 kali, ini kan 3/2. Ini 1. 1 bagi, kalau dia bagi jadi kali. Kalau dia kali, ini diputar. Gitu ya. 1/3/2. Jadi 1 bagi, ini karena kita putar. Kita taruh di atas, kita letakkan di atas ya. Jadi agar sejajar 1 dengan 3/2, 1 ya, 1 ini karena bagi, ini jadi kali. Agar sejajar dengan 3/2 kita ubah jadi kali. Jadi kalau bagi jadi kali. 3/2 diubah jadi, kalau misalkan kita naikkan ke atas, diputar ya, diputar jadi 2/3. Kita jadi 1 bagi, karena ini kita putar, ini kita mau naikkan ke atas, baginya jadi kali ya. Karena ini mau kita naikkan di atas. Ini bagi, 1 bagi, jadinya 1 kali. 3/2 kita putar jadi 2/3. Jadi 1 kali 2/3, 1 kali 2, 2. 2 bagi 3, 2/3. Ya. Sehingga ini 1/3/2 jadinya 2/3. U pangkat 3/2 tambah C. Nah, sekarang U-nya kita negatif ya. Negatif 2/3. U-nya kita ubah lagi. U tadi berapa? 1 kurang X ya. 1 kurang X. Sehingga U-nya jadi 1 kurang X pangkat 3/2 tambah C.
dia. 3/2 tambah C. Oke. Mudah kan? Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.